Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Eh, Insyaallah kita mulai ya baca buku pada hari ini. Kita akan menyelesaikan kitab Usul Salasah yang sudah kita baca sebelumnya, dua usul, yaitu Ma'rifatullah dan Ma'rifatu Dinil Islam ya, bil Adillah, dan muqaddimahnya ya. Jadi muqaddimah Ma'rifatullah dan Ma'rifatu Dinil Islam. Kemudian kita akan masuk pada Al-Aslu Tsalis ya. Qala mu'allif rahimahullahu taala Al-Aslu Tsalis Ma'rifatu Nabiyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi usul yang ketiga atau pokok utama ya dalam beragama ini, dalam agama Islam, yang sangat penting yang harus diketahui oleh kaum muslimin, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Eh Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya, dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan fan nufus ahwaju ila ma'rifati ma ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wattiba'ihi minha ila ta'ami wa syarab. Diri kita ini, jiwa kita ini sangat membutuhkan mengenal Nabi Muhammad SAW dan apa yang dibawa beliau ya. Jadi selain mengenal sosok beliau dan apa yang beliau bawa, yaitu risalah, kenabian dan risalah beliau. Ini sangat kita butuhkan. Dan mengikutinya, ya mengikuti beliau itu lebih butuh daripada makan dan minum kita. Jadi kebutuhan mengenal Nabi ini lebih utama daripada kebutuhan makan dan minum kita. Kenapa beliau katakan seperti itu? Fa inna hadza iza fata. Karena kata beliau, kalau kita tidak mengenal Nabi dan tidak mengetahui apa yang beliau bawa, risalah yang beliau bawa, hasalal maut fid dunya. Fa inna hadza iza fata hasalal maut fid dunya. Karena kalau makan dan minum itu, kalau kita nggak dapat gitu ya, atau kita nggak makan nggak minum, itu paling kita mati di dunia ini. Kita kalau nggak mendapatkan makanan dan minuman, paling kita meninggal ya. Wazaka, tapi kalau kita tidak mengenal Nabi, tidak mengenal yang risalah yang dibawanya, hasolal azab, hasolal azab ya, maka kita akan mendapatkan azab ya. Kita akan mendapatkan azab ya. Jadi sangat penting kita mengenal Nabi. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan mengenal Nabi itu lebih kita butuhkan daripada makan dan minum. Karena kalau makan dan minum kita nggak dapat, paling kita meninggal. Tapi kalau kita tidak mengenal Nabi kita Muhammad SAW dan tidak mengenal risalah yang beliau bawa, yaitu Islam, Al-Quran dan Sunnah, ya, dan tidak mengikutinya, maka kita akan celaka, celaka di akhirat mendapatkan azab. Na'udzubillah min dzalik. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan ittirarul ibadi fauqa kulli dururah ila ma'rifati Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma ja'a bihi. Sangat darurat ya, artinya sangat urgent bagi seorang hamba, bahkan di atas semua kepentingannya, yaitu mengetahui Rasulullah SAW dan risalah yang beliau bawa. Wa tasdiqihi fima akhbar, membenarkan berita yang beliau kabarkan. Wa ta'atihi fima amar, dan mentaati apa yang beliau tinggalkan atau mentaati apa yang beliau perintahkan ya. Fa inna alaihi salatu wassalam wal wasitatu bainana wa bainallah. Karena beliau ya, Nabi kita Muhammad SAW adalah perantara antara kita dan antara Allah. Jadi supaya kita mengenal Rob kita, supaya kita dekat sama Rob kita, beribadah hanya kepadanya,
Itu melalui Rasulullah SAW ya. Wala tariqal lana lima'rifati ma yunajjina min ghadabillahi wa iqabihi. Dan tidak ada jalan yang lain yang menyelamatkan kita dari kemurkaan dan azab Allah, yaitu kecuali dengan jalan mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ini perkataan-perkataan para ulama tentang wajibnya kita, bahkan lebih penting ya daripada makan dan minum, mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dulu para salafus saleh itu membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti mereka ya mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya. Ya, artinya sangat terbiasa mereka mengenalkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, eh, Hasan udah masuk ya. Tafadhal Hasan baca Al-Aslus Salis. Barakallahu fikum. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال مؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. Nah, وهو محمد. usul yang ketiga yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi itu bukan hanya tahu ya, bukan mengenal sosok beliau tapi juga risalah, risalah yang beliau bawa, yaitu wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau sebagai perantara ya, eh, hubungan antara hamba dan Robnya, penciptanya, melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. nah, ini adalah nasab beliau ya, secara ringkas ya. Penulis ini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala, beliau menulis kitab yang lebih panjang dari ini tentang sirah Nabi. Ada Mukhtasar Sirati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ringkasan sirah Nabi Muhammad SAW, ada kitab beliau itu. Mudah-mudahan nanti bisa kita baca di kesempatan yang lain ya. Adapun di sini beliau hanya menyebutkan ringkasan dari ringkasan lagi, yang lebih ringkas lagi ini. Yang pertama tentang nasab beliau. Nama beliau adalah Muhammad ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Muhammad itu yuhmadu aktsara mimma yuhmadu ghairuhu, yang lebih banyak dipuji daripada yang lainnya. Artinya yang lebih banyak dipuji. Alhamdulillah ya. Nama beliau sesuai dengan eh, keagungan beliau ya, yang Allah berikan karunia, yaitu dipuji. Nah, Nabi kita Muhammad SAW dipuji baik oleh para sahabatnya maupun para lawan yang memuji Nabi SAW. Apalagi umatnya ya, bersolawat kepada beliau SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu ada nama-nama yang lain. Kita nggak memperpanjang ya. Dan beliau dilakopi atau lakop beliau itu Abul Qasim ya. Ayahnya Qasim karena anak-anak beliau Qasim. Abdullah, Muhammad ibn Abdullah, Abdullah ayah beliau. Dan ayah beliau ini meninggal sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul, bahkan sebelum beliau lahir ya. Meninggal. Kemudian para ulama sepakat beliau meninggal di atas kekufuran. Kenapa? Karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ya, ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Aina abi?" Di mana ayahku di akhirat? Nabi menjawab, "Ayahmu di neraka." Kemudian setelah orang itu pergi, Nabi pun memanggilnya lalu mengatakan, "Inna abi wa abaka finnar." Ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, qadarullah, ini sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Rasulullah SAW, mencintai keluarganya, dan kita juga beriman terhadap apa yang beliau sampaikan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam, ayahnya Azar itu termasuk ahli neraka ya, karena dia musyrik, menentang, bahkan menentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka begitu juga Nabi kita Muhammad alaihissalam. Kemudian Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kakek beliau. Kakek beliau ini bernama Syaibah ya, yang lahir di Madinah, kemudian dijemput oleh
oleh pamannya Muthalib ke kota Madinah. Kemudian ketika dijemput oleh pamannya Muthalib sampai ke kota Mekah, orang-orang Mekah ya menganggap Muthalib itu membawa budak yang dia datangkan ya. Makanya dia disebut Abdul Muthalib. Budaknya Muthalib. Maksudnya Abdun lil Muthalib. Jadi orang-orang Arab dulu, orang-orang Mekah dulu, orang-orang Quraisy dulu menyangka Muthalib ini membawa anak kecil atau pemuda ya yang masih kecil, eh, dianggapnya budak. Makanya disebut Abdun Muthalib. Jadi Muthalib itu nama pamannya. Nama ayahnya Hashim sebenarnya. Seharusnya dia eh, apa namanya ayahnya Hashim ya. Hashim adalah Amr, pemimpin Quraisy yang menyatukan Quraisy. Kemudian dia disebut Hashim karena dia Hashim itu yang menghancurkan makanan gitu ya, yang menumbuk eh, tepung gitu dicampur dengan daging. Dia terkenal dengan istilah Hashim karena waktu kelaparan di Mekah, beliau menumbuk tepung kemudian dicampur daging dan memberikan kepada orang-orang yang kelaparan. Makanya beliau terkenal dengan istilah Hashim ya. Nama aslinya Amr. Kemudian Hashim bin Quraisy. Quraisy adalah kabilah, salah satu kabilah ya, yang eh, masyhur ya di Arab, dan Quraisy termasuk yang terbaik ya, kabilah yang terbaik. Kemudian wa Quraisy minal Arab. Quraisy ini adalah keturunan dari Arab ya. Arab itu ya ini Jazirah Arab ini ya, Yaman, kemudian Arab Saudi sekarang itu ya. Bahrain, Qatar itu masih teluk-teluk Arab ya. Kemudian eh, wal Arab min zuriyati Ismail. Arab ini keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah penghuni atau yang tinggal di Mekah yang pertama kali ya bersama ibunya Hajar yang di ditaruh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas perintah Allah. Kemudian Nabi Ismail ini eh, hidup di kota Mekah. Kemudian setelah itu datanglah suku Arab yang asli yang datang dari Yaman ya. Kemudian mereka pun tinggal di Mekah dan Nabi Ismail beranak pinak menikah dengan suku Arab yang asli. Kemudian Nabi Ismail pun menjadi orang Arab ya. Karena Nabi Ismail alaihissalam eh, tinggal di Arab, lahir di Arab ya. Sebenarnya kalau secara keturunan Nabi Ibrahim itu bukan dari Arab, ya, bukan dari Arab ya. Nabi Ibrahim dari mana? Dari Irak ya. Nah, kemudian dari keturunan Nabi Ismail inilah sampai kepada Adnan, kemudian dari Adnan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian setelah itu Ibn Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ya yang sebagaimana kita ketahui ya, ayahnya para nabi dan rasul. Kemudian beliau adalah kekasih Allah yang Allah utus kepada umatnya untuk mendakwakan tauhid dan menjauhkan kesyirikan ya kepada umatnya. Kemudian memiliki anak di masa tuanya Nabi Ismail. Setelah itu dari Nabi Ismail ini sampai kepada Adnan, dari Adnan sampai kepada Rasulullah SAW ya. Kemudian Nabi Ibrahim juga memiliki anak lagi yang satu, Ishak, dari Sarah ya, istri beliau Sarah. Kemudian dari Ishak inilah keluar Nabi Yakub, dan Nabi Yakub adalah Israel. Dari Nabi Yakub lah lahir keturunan Bani Israel ya, para nabi dan rasul serta yang lainnya Bani Israel. Kemudian setelah itu alaihi wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salatu wassalam. Ya. Naam, Fadl Hasan.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. Nah, ini adalah usia beliau ya. Beliau lahir atau beliau hidup di dunia ini selama 63 tahun, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kelahiran beliau, kemudian masa hidup beliau sampai wafatnya memiliki keberkahan untuk alam semesta ya, untuk umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan sebagai rahmat dari Allah untuk alam semesta, untuk umat manusia. Maka selama 63 tahun hidup beliau ini memberikan banyak keberkahan dan manfaat untuk umat manusia. Khususnya setelah beliau diutus menjadi nabi dan rasul selama 23 tahun. Ya. Arba'una qabla nubuwah, 40 tahun beliau hidup sebelum kenabian. Kemudian 40 tahun sudah matang usia beliau ya, sudah sudah matang, sudah dewasa dan sudah cukup untuk menerima wahyu ya, baik dari sisi kejiwaan maupun dari sisi fisik dan yang lainnya ya, maka Allah utus beliau menjadi nabi dan rasul. Allah berfirman dalam Al-Qur'an itu tentang usia 40 ya, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana, sampai mereka eh, lahir ya, kemudian dewasa mencapai umur 40 tahun. Ini menunjukkan keutamaan orang yang sudah usia 40 tahun itu harusnya sudah matang ya, eh, pola pikir dalam kehidupannya, ya pandangannya, idenya, kemudian semangat dakwahnya juga harus lebih lebih matang lagi ya. Bukan malah tambah futur ya. Nasallallahu alaihi ya. Semakin tua malah semakin bermaksiat misalkan, makin jadi ya. Baik. Eh, dan 23 tahun beliau menjadi nabi dan rasul. Ya, 23 tahun ini waktu yang sebentar ya kalau dibanding dengan para nabi dan rasul di zaman-zaman dahulu. Mereka bahkan sampai ratusan tahun ya, tetapi yang mengikuti sedikit. Tapi Nabi kita Muhammad SAW dengan 23 tahun lihat sampai saat ini ya, alhamdulillah ya. Sampai saat ini Islam tersebar di seluruh dunia. Alhamdulillah sampai ke negeri kita, sampai ke Eropa, ke Amerika, ke Afrika, ke seluruh dunia. Siapa yang tidak mengenal Islam, siapa yang tidak mengenal Nabi kita Muhammad SAW, semuanya pada tahu. Baik yang beriman maupun yang mengkufuri beliau ya, mengingkari beliau banyak. Tapi mereka akan celaka ya, kasihan. Naam, tafadhal. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالندارة عن الشرك، ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر أي ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وربك فكبر أي عظ- عظمه آه، عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. Naam. Kemudian beliau mengatakan nubiya bi Iqra. Beliau diangkat menjadi nabi dengan diturunkan surat Iqra ya. Karena ini ayat yang pertama yang diturunkan ya, 5 ayat pertama dalam surat Iqra itu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Maka dengan ayat yang disampaikan kepada beliau itu Iqra,
Ya, Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, ya, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Dengan ayat-ayat ini ya, ketika beliau bertahanus di Gua Hira, malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu ini, maka beliau resmi menjadi nabi Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan wahyu. Kemudian wa ursila bil muddatsir. Setelah selang beberapa lama sempat terputus ya wahyu beberapa lama. Kemudian setelah itu Allah utus malaikat Jibril kembali untuk menyampaikan surat Al-Mudatsir kepada beliau. Al-Mudatsir, orang yang berselimut karena saat itu Nabi Muhammad SAW ketakutan ya karena baru pertama kali bertemu Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi SAW meminta diselimuti kepada istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Datsiruni, datsiruni. Makanya Allah panggil ya ayyuhal muddatsir. Kemudian dengan surat Muddatsir ini jadilah beliau Rasul, yaitu yang wajib berdakwah kepada umatnya. Di dalam surat Al-Muddatsir, Allah berfirman, Kum fa'andir. Bangkitlah engkau dan berilah peringatan. Maka dari sini beliau eh, telah dipilih Allah menjadi Nabi dan Rasul dengan surat Al-Muddatsir, dengan surat Iqra dan surat Muddatsir. Wa baladuhu Makkah, dan tempat beliau lahir itu di kota Mekkah. Beliau lahir di hari Senin ya. Kemudian bulan Rabiul Awal, Rabiul Awal ya, di tahun gajah, Amul Fil. Para ulama berselisih tentang eh, kepastian tanggal lahir beliau, termasuk bahkan bulannya ya. Adapun kelahirannya mereka sepakat, Amul Fil. Adapun tanggalnya pastinya apakah tanggal 12 atau yang lainnya itu mereka berselisih. Adapun harinya maka mereka sepakat ya yaitu harinya hari Senin. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Beliau ketika menyebutkan tentang hari Senin, beliau mengatakan Zaka yaumun wulidtu fihi. Hari itu adalah hari aku dilahirkan. Ya, wa yaumun unzila alayya fihi, dan hari ketika aku diturunkan wahyu ya di hari Senin. Makanya beliau senang berpuasa di hari tersebut ya. Akan tetapi ini bukan dalil untuk merayakan kelahiran beliau ya, ulang tahun beliau dengan ihtifal atau Maulid Nabi SAW ya, perayaan Maulid Nabi, karena itu tidak disyariatkan. Taib, tempat lahir beliau di Mekah dan awal beliau berdakwah juga di Mekah, di kota Mekah yang sekarang salah satu kota di Kerajaan Arab Saudi ya, kota Mekah, tempat Ka'bah didirikan dan tempat kaum muslimin melaksanakan haji dan umroh ke kota Makkah. Kemudian beliau ba'asahullahu bin nidhara anisyirki. Nah, ini keistimewaan dakwah beliau, yaitu beliau diutus Allah untuk memperingatkan dari kesyirikan, untuk memperingatkan manusia dari perbuatan syirik, menjauhi perbuatan syirik. Ya. Wa ma ana illa nadhirum mubin. Tidaklah aku melainkan pemberi peringatan yang nyata ya. Wa ma ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun, dan tidaklah aku melainkan pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira kepada orang yang beriman. In huwa illa nadhirum mubin. Tidaklah dia melainkan, yaitu dia Nabi Muhammad SAW, melainkan pemberi peringatan ya. Di dalam Al-Quran disebutkan ayat-ayat tersebut ya, bahwa Nabi adalah pemberi peringatan yang Allah utus kepada umatnya ya. Allah berfirman, awalam yatafakkaru ma bisahibihim min jinnah, dalam surat Al-A'raf itu. Apakah mereka tidak berpikir bahwa saudara mereka ini, yaitu Muhammad SAW ini, tidaklah gila, gitu. Tidaklah ada penyakit gila padanya. Ya. In huwa illa Nazirum mubin. Dia tidak lain melainkan pemberi peringatan yang nyata. Memperingati manusia dari kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, dan mengajak manusia kepada tauhid. Dan dalilnya ini, ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangkit, berilah peringatan.
Wa rabbaka fakabbir, Rabbmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah. Wa rujza fahjur, berhala tinggalkanlah. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah engkau memberi untuk mendapatkan banyak balasan. Wali rabbika fasbir, dan terhadap Rabbmu hendaklah engkau bersabar. Maksudnya terhadap risalah yang dibawa, ya, dakwah dan seterusnya. Kum fa'angzir maknanya en yunziru anisyirik. Peringatan manusia dari kesyirikan. Ya, peringatkan mereka bahaya kesyirikan ini. Mengancam azab, ya, mengancam kehidupan manusia. Kerusakan di muka bumi yang paling besar itu adalah kesyirikan. Wa yad'u ila tauhid, dan menyeru manusia menuju tauhid, lawan dari syirik, tauhid, ya. Artinya tinggalkan kesyirikan, bertauhidlah engkau. Kalau orang yang bertauhid, pasti dia akan meninggalkan kesyirikan. Karena nggak mungkin bersatu antara tauhid dan syirik. Imma tauhid, imma syirik. Orang itu cuma dua keadaannya dalam berakidah itu dan dalam beramal. Yaitu entah dia bertauhid atau dia syirik, ya, menyekutukan Allah. Tinggal dua saja. Pilih yang mana? Tentu kita memilih yang tauhid supaya selamat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, kesyirikan, mereka yang akan mendapatkan keamanan dari sisi Allah, aman dari azab Allah, aman dari hukuman Allah, aman dari kekal di neraka, ya. Kemudian aman dari siksanya. Kemudian setelah itu mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah. Wa rabbaka fakabbir ay azimhu bitauhid. Agungkan Allah dengan mentauhidkannya. Wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malaka syirik. Bersihkan pakaianmu, maksudnya bersihkan amal-amalmu dari kesyirikan. Naam, ya, bersihkan dari perbuatan syirik. Kemudian warujza fahjur, warujza arrijsun, ya, kotoran, yaitu kesyirikan. Fahjur, tinggalkanlah. Arrujzu al asnam, berhala. Hajruha ay tarkuha wa ahliha. Tinggalkan berhala itu dan tinggalkan eh, yang menyembahnya, ya, orang musyriknya. Bara'atun minha wa ahliha. Harus berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelakunya. Wa adawatuha wa ahliha, dan harus memusuhi kesyirikan dan memusuhi pelakunya karena dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mengancam murka Allah. Masa kita temenin orang yang dimurkai Allah? Kita aja kalau orang tua kita tidak menyukai satu orang, ya pasti, ya, kita juga, ya, karena orang itu menyakiti orang tua kita misalkan, pasti kita juga tidak akan menyukainya, ya. Walillahil matsalul a'la. Allah tidak sama dengan makhluknya. Apalagi Rob kita Subhanahu wa taala, ya, fali aula, tentu lebih utama lagi untuk kita meridhoi apa yang Allah ridhoi dan membenci apa yang Allah murkai, yang Allah benci, ya. Wa firaquha wa ahliha, dan kita harus berpisah, ya. Jangan bersatu dengan pelaku kesyirikan tersebut karena khawatir, ya, ketika azab Allah turun nanti kita kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kata Allah, takutlah engkau kepada hukuman Allah yang tidak hanya menimpa orang zalim saja, bisa jadi menimpa yang lainnya, ya. Wa'lamu anallah syadidul iqab, ketahuilah azab Allah itu sangat menyakitkan. Naam, tafadhal Hasan. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء، وفرضت عليه صلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. Nah, والهجرة kemudian mu'alif mengatakan di sini, akhadha ala hadha asyra sinina yad'u ila tauhid. Ya, selama 13 tahun di Mekah, dari perintah tadi, ya, surat Mudassir dan ayat-ayat yang lainnya yang turun kepada beliau, semuanya ayat-ayat yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan beriman kepada yang gaib, ya, terutama beriman kepada hari akhirat. Maka 13 tahun, 10 tahun, afwan, 10 tahun beliau mendakwakan tauhid ini di kota Mekah. Dan setelah 10 tahun, ya, afwan, ya, 13 tahun, cuman 10 tahun awal beliau mendakwakan kepada tauhid.
Setelah itu beliau pun diangkat ke langit Mi'raj, Isra Mi'raj di tahun ke-10 tersebut. Ya, di tahun ke-10 atau ke-11 ya. Kemudian Isra Mi'raj inilah mulai diwajibkan ibadah yaitu sholat yang 5 waktu. Kemudian Nabi SAW pun sholat di kota Mekah ya, selama 5 waktu itu 3 tahun penuh. Sebelumnya Nabi juga sholat, cuman belum sholat 5 waktu. Ya. Sholat Qiyamul Lail diwajibkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu diwajibkan sholat 5 waktu kepada Nabi dan kepada umatnya. Setelah itu sholat Lail pun menjadi nafilah, menjadi sholat sunnah. Wabadaha umira bil hijrah ilal Madinah. Kemudian setelah itu, setelah 13 tahun, ya kaumnya tidak juga mau beriman. Kebanyakan mereka tetap kufur, terutama pemimpin-pemimpin Quraisy ya. Bahkan menentang beliau, bahkan berusaha menangkap beliau, memenjarakan beliau, dan membunuh beliau ya. Eh, Wa idh yamkurul ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Ingatlah kata Allah dalam surah Al-Anfal itu ketika orang-orang kafir ingin membuat makar kepadamu, liyuthbituka, ingin menangkapmu, memenjarakanmu, aw yaqtuluka, atau mereka ingin membunuhmu secara langsung, aw yukhrijuka, atau mengeluarkan kau dari kota kota Madinah, itu kota Mekah. Jadi Quraisy waktu itu bersatu mereka rapat. Ya, mereka rapat musyawarah ingin bagaimana ini sikap mereka terhadap Nabi Muhammad SAW, apakah dipenjara atau diusir atau dibunuh. Ya. Yang akhirnya mereka bersepakat dibunuh ya. Tetapi Allah, wayamkuruna, mereka membuat makar ingin membunuh Nabi SAW. Wayamkurullah, Allah pun membalas makar mereka. Akhirnya Nabi diperintahkan hijrah ke kota Madinah. Naam, al-hijrah, Fadl Hasan. والهجرة فريضة على هذه الأمة من البلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. الدليل Naam, قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. naam, hijrah itu hukumnya wajib bagi umat ini dari negeri syirik menuju negeri Islam. Dan kewajiban ini terus sampai hari kiamat. Nah, kalau kita tinggal di suatu wilayah yang di sana ternyata kita nggak bisa melaksanakan ibadah ya, kemudian sulit kita menegakkan perintah Allah syariat Islam, wajib kita berhijrah ke negeri kaum muslimin. Dan dalilnya firman Allah dalam surah An-Nisa ini ayat 97 sampai 99, innalladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat ya, yang menzolimi diri mereka, yaitu tidak mau hijrah. Makanya orang yang diperintahkan hijrah dia nggak mau hijrah, ya tetap bertahan nggak mau hijrah, maka ditanya, bagaimana keadaanmu kok nggak mau hijrah? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami ini orang yang lemah di tempat kami di muka bumi ya. Kemudian para malaikat menjawab gitu. Alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Bukan hanya di situ. Kamu bisa pindah ke negeri yang lain untuk beribadah kepada Allah. Fatuhajiru fiha. Dan kalian berhijrah. Kemudian mereka tidak mau berhijrah. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masirah. Maka Allah ancam tempatnya adalah neraka jahannam.
Dan itu tempat yang paling buruk, tempat kembali yang paling buruk. Kecuali ilal mustad'afin, orang yang benar-benar lemah, benar-benar lemah. Minar rijali wan nisa'i wal wildan, mau yang laki-laki, perempuan atau anak-anak, la yastati'una hila. Dia nggak punya kuasa, nggak punya kemampuan, wala yahtaduna sabila, dan nggak tahu jalan menuju hijrah. Benar-benar ya orang seperti maka dimaafkan. Faulaika asallahu ayyafu anhum. Semoga Allah memaafkan mereka, mengampuni mereka. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Dan firman Allah dalam surat Al-Ankabut, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Inna ardi wasi'ah. Bumiku ini luas. Enggak hanya di situ aja kamu itu. Bumi Allah di tempat yang lain juga bumi Allah. Luas. Kalau kamu sempit, kalau kamu sulit ibadah di sana, maka bumi Allah luas ya. Fa'buduni. Maka beribadalah hanya kepadaku saya. Kepadaku saja. Berkata Imam Baghawi rahimallahu ta'ala, sababu nuzuli hadhihi al-ayah, sebab turunnya ayat ini tentang muslim yang tinggal di Mekah, yang belum berhijrah. Jadi saat Nabi berhijrah, ya, para sahabat pertama mereka dulu ya, disuruh berhijrah, kemudian Nabi yang terakhir bersama Abu Bakar, kemudian disusul Ali bin Abi Thalib. Nah, ternyata masih ada yang tinggal. Maka ayat ini turun kepada mereka. Naam. Fadal Hasan. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا ينقطع الهجرة حتى ينقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والآذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق Naam. وهذا Kemudian kemudian dalil tentang hijrah dari sunnah, kalau tadi dari Al-Quran ya, sekarang dari sunnah. Dan ini keistimewaan beliau ya, setelah membawakan tentang suatu perkara ya atau suatu pendapat, beliau membawakan dalilnya. Dalil tentang hijrah yaitu Nabi SAW bersabda, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah. Tidak terputus hijrah hingga terputus taubat. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Dan tidaklah terputus taubat sampai matahari terbit dari barat. Artinya kiamat kubroh ya. Fala mastaqarra bil Madinah, ketika beliau tinggal di Madinah, beliau diperintahkan syariat Islam yang lainnya seperti zakat, puasa, haji, azan, jihad, amar bil ma'ruf, nahi mungkar dan yang lainnya. Ya, perkara muamalah, perkara nikah, ya, hukum keluarga, ya, nikah, talak, kemudian muamalah ya, tentang jual beli, kemudian tentang hibah, tentang wakaf, semuanya di kota Madinah. Sampai perkara jinayah, hukum-hukum pidana, ya, hukum-hukum perdata, semuanya disempurnakan di kota Madinah. Ya, beliau diutus Allah menyempurnakan agama ini 10 tahun di kota Madinah ya. Disempurnakanlah syariat Islam di kota Madinah. Setelah itu di tahun ke-11 di kota Madinah setelah hijrah ya, Nabi SAW wafat sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin juga ya. Kemudian beliaunya wafat tetapi agamanya tetap ada sampai hari kiamat. Ya, Nabi SAW wafat. Adapun jasad beliau wafat, tapi agama yang beliau sampaikan itu melekat sampai kepada para sahabat, para tabiin, atba'ut tabiin sampai hari ini. Alhamdulillah sampai kepada kita ya agama tersebut. Ya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Allah berfirman dalam surah Ali Imran. Dan tidaklah Nabi Muhammad kecuali utusan Allah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Sungguh telah berlalu sebelum Nabi Muhammad Rasul-Rasul yang lainnya. Apakah ketika beliau wafat, beliau meninggal, kalian akan kembali ke belakang? Maksudnya murtadnya. Wa may yanqalib ala akibai fala yadurrullaha syai'a. Siapa yang murtad tidak akan memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun ya. Wallahu
Eh, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang bersyukur ya. Wa hadza dinuhu. Nah, Fadal Hasan. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا دينهم لا خير إلا دل إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يركه الله ويرضاه. بعث الله إلى الناس كافة، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وأكمل الله له الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Nah, inilah agama beliau, tidak ada kebaikan melainkan beliau ajarkan kepada umatnya dan tidak ada keburukan melainkan beliau peringatkan untuk umat. Dan kebaikan yang beliau ajarkan yaitu tauhid dan semua yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Dan keburukan yang beliau peringatkan yaitu kesyirikan dan semua yang Allah benci dan yang Allah perintahkan kita untuk menjauhinya. Naam, ya. Tidak ada kebaikan sekecil apapun melainkan Nabi sudah mengajarkannya. Makanya kalau kita mau tahu tentang kebaikan dalam kehidupan ini, kenali Nabi SAW, kenali sunnahnya. Dan tidak ada kebaikan yang sempurna yang diajarkan dalam kehidupan sejarah umat manusia, ya, kecuali ada di dalam Islam, kecuali ada di dalam Islam yang tidak yang tidak ada pada ajaran yang lain. Nah, mungkin ajaran lain ada kebaikan, tapi parsial, bagian-bagian saja, nggak sempurna. Adapun Islam semuanya diajarkan Rasulullah SAW dan keburukan pun semuanya diajarkan, diperingatkan itu, dikasih tahu, diajarkan kepada umatnya untuk menjauhinya ya. Kemudian di antara keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW, beliau diutus untuk seluruh umat manusia, bahkan jin. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain itu diutus hanya untuk kaumnya saja. Dan yang harus kita ketahui ya, Nabi Musa alaihissalam itu diutus hanya untuk Bani Israel. Makanya kalau ada yang bukan Bani Israel, lalu dia mengaku misalkan pengikut Yahudi, ya aneh gitu ya. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu diutus hanya untuk Bani Israel. Wa rasulan ila Bani Israel. Dan seorang Rasul yang Allah utus untuk Bani Israel. Tetapi lucu sekarang yang mengaku mengikuti Nabi Isa ya, seperti Kristen katanya atau Nasrani, padahal mereka bukan Bani Israel, tapi mereka merasa ikut Nabi Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa itu diutus hanya untuk Bani Israel. Ya. Adapun Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia. Allah berfirman, Qul ya ayuhan nas, wahai manusia, katakan Muhammad, wahai manusia, aku ini, yaitu Rasulullah SAW, Rasulullah, seorang Rasul, utusan Allah, ilaikum jami'ah, yang Allah utus kepada kalian semuanya. Mau dia orang Arab, mau dia orang Asia, mau dia orang Eropa, mau dia orang Afrika, seluruhnya wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW karena Nabi diutus untuk mereka semua. Ya. Wa akmalallahu lahu din. Allah sudah sempurnakan agamanya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Naam. Fadhal Hasan. قال مؤلف رحمه الله تعالى: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث وبعد البعث Muhasabun. محاسبون ومجزيون بأعمالهم. والدليل قوله تعالى:
ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل Naam, الله جل. naam. Kemudian ya ini dalil wafatnya beliau SAW. Innaka mayyitun, engkau Muhammad akan meninggal, menjadi mayit. Mayit itu meninggal ya, berpisah antara ruh dan jasadnya. Wa innahum mayyitun, sebagaimana mereka juga akan meninggal. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian nanti hari kiamat kalian di sisi Allah akan berselisih lagi ya. Allah akan mengadili. Kemudian setelah beliau selesai ini tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada agamanya tadi secara ringkas ya. Iya, ini pokok-pokok yang utama lah yang harus diketahui, dururi, artinya sudah kebutuhan pokok seorang muslim harus tahu tentang Nabi Muhammad SAW, minimal ini yang disampaikan beliau ini. Kemudian beliau membawakan tentang kebangkitan. Nah, ini masuk penutup dari kitab Usul Salasa. Yang pertama beliau ingatkan tentang kebangkitan. Ya, bahwasanya manusia nanti kalau meninggal kita itu akan dibangkitkan. Kita ini nggak diciptakan Allah sia-sia begini aja, makan, minum, tidur, beranak pinak, makan, minum, tidur, beranak pinak. Nggak begitu aja gitu ya. Tapi kita akan ditanya amalan kita, dibangkitin. Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari sana kalian diciptakan, dari tanah ini, bumi. Wa fiha nu'idukum. Di sana juga kalian akan dikembalikan. Dan dari sana juga kalian akan dikeluarkan. Maksudnya kalian diwafatkan dan dibangkitkan. Taratan ukhra, pada kali yang lainnya. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah yang menciptakan untuk kalian menumbuhkan tanam-tanaman ya yang ada di muka bumi ini. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Setelah itu ya, setelah Allah menumbuhkan kalian, menghidupkan kalian, Allah matikan. Setelah itu kalian akan dikeluarkan lagi, dibangkitkan ya. Wa ba'dal ba'tsi muhasabun. Setelah dibangkitkan, kita akan diperhitungkan amalannya, dibalas amalan kita. Lihat Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ar, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Allah akan membalas orang-orang yang buruk dengan balasan amal mereka, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, Allah akan balas dengan kebaikan atau dengan surga. Siapa yang mendustakan kebangkitan, kafaro. Siapa yang mendustakan kebangkitan, dia kufur, dia kafir. Kafir itu artinya tidak beriman, menolak, menutupi tentang berita gaib yang Allah kabarkan tentang hari kebangkitan, tentang azab kubur, misalkan nikmat kubur, tentang hari kiamat, tentang padang mahsyar, tentang mizan, tentang haud Nabi SAW, kemudian tentang sirat, sampai surga dan neraka. Siapa yang mengingkari ini, dia disebut kafir. Ya, jangan terhina karena dia dia sendiri yang mengingkari berita ini. Adapun yang tidak mengingkarinya disebut iman. Kemudian Allah berfirman, za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu. Orang kafir menyangka mereka enggak akan dibangkitin. Qul bala, katakan tidak demikian. Wa rabbi, demi Rabbku, latub'atsunna. Kalian pasti akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima amiltum. Kalian akan ditanya ya, tentang amal-amal kalian. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Mudah bagi Allah. Kemudian Allah mengutus seluruh nabi dan rasul itu mubasyirin wa mundirin sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Allah berfirman, rusulan mubasyirina wa mundirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Rasul-rasul yang Allah utus sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan supaya nanti di hadapan manusia, di hadapan Allah sudah tidak ada lagi dalil mereka untuk ngeles, istilahnya sudah nggak ada lagi alasan ya di hadapan Allah bahwa tidak Allah utus Rasul. Dan yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, dan yang terakhir Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam, wa huwa khatamun nabiyyin la nabiyya ba'da. Ini penting nih. Dia penutup para nabi, nggak ada lagi nabi setelah Rasul. Kalau sudah nggak ada kenabian, berarti sudah nggak ada juga Rasul. Karena Rasul itu mengikuti kenabiannya ya. Wad dalil, dan dalilnya, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dalil bahwa Nabi penutup para nabi, tidaklah Nabi Muhammad
ayah dari salah seorang kalian, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan dalil bahwa Nabi Nuh adalah Rasul pertama, firman Allah, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'di. Dan kami telah mewahyukan kepadamu Muhammad SAW sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dahulu. Ini menunjukkan Nabi Nuh yang pertama dan nabi-nabi setelahnya. Kemudian wa kullu ummatin ba'asallahu ilaiha rasulan min Nuhi ila Muhammad sallallahu alaihi wassalam ya'muruhum bi ibadatillahi wahda wa yanhahum an ibadati taghut. Dan seluruh umat yang Allah utus kepada mereka seorang Rasul dari Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW, seluruh umat diperingatkan, ya, diperingatkan dan diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi para Nabi dan Rasul mendakwakan semua umat itu untuk beribadah hanya kepada Allah. Ya, qala ya qaumi ibudullah malakum min ilahin ghairu, itu dalilnya. Ya. Mereka mengatakan, wahai kaumku sembahlah Allah saja, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Allah. Wa yanhahum anin ibadati taghut, dan melarang mereka untuk beribadah kepada taghut, ya. Dan dalilnya firman Allah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus di setiap umat seorang rasul agar mereka memerintahkan umatnya beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bit-taghut wal imana billahi subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mewajibkan atas semua hambanya mengingkari taghut dan beriman hanya kepada Allah. Ya. Nah, tafadhal Hasan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. قال ابن قيم رحمه الله تعالى: ومن الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطاغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله عليه، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. Nah, berkata Ibnu والدليل Qayyim rahimahullah ta'ala, taugut itu apa sih? Taugut itu secara bahasa ma tajawaza bil abdu haddahu, yaitu apa-apa yang dilewati batasannya oleh seorang hamba. Jadi kita kalau melampaui batas itu disebut taugut. Tapi di sini lebih khusus lagi min ma'bud, yaitu dari apa yang disembah mereka. Jadi harusnya kita menyembah Allah, tapi manusia melampaui batas, akhirnya mereka menyembah selain Allah. Atau melampaui batas dalam mengikuti atau mentaati, seperti mentaati rahib-rahib, ya, orang Bani Israel dulu, apa, ittakhadzu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, ya, mereka menjadikan rahib-rahib dan ulama-ulama mereka itu sebagai tuhan-tuhan selain Allah dalam ketaatan. Dan tauhid itu banyak. Di sini beliau menyebutkan 5, ya, pemimpinnya 5. Yang pertama iblis. Yang kedua, siapa yang disembah dan dia ridho disembah oleh manusia. Itu tauhid, ya. Atau yang mengklaim dia mengetahui ilmu gaib, itu juga tauhid. Atau yang menyuruh manusia untuk beribadah kepadanya, itu juga tauhid. Atau yang berhukum dengan hukum Allah atau hukum yang tidak diturunkan Allah Subhanahu wa taala, ini juga tauhid. Nah, dalilnya. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Nah, beliau tutup dengan ini, ya, dengan tauhid lagi. Ya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, tidak ada paksaan dalam agama Islam, masuk ke dalam agama Islam ini. Sungguh telah jelas jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Wa may yakfur bit taghut, siapa yang mengkufuri taghut wa yu'min billah, dan beriman hanya kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisamalah. Sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali agama yang sangat kuat yang tidak akan terputus. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Inilah makna la ilaha illallah, yaitu surat Al-Baqarah 256 ini, ya. Yaitu fama yakfur bitaghut wa yu'min billah.
Kemudian di dalam hadis Nabi SAW bersabda, Rasul Amri Islam. Semua pokok dari segala urusan adalah Islam. Wa amuduhus sholah. Tiangnya adalah sholat. Wa zirwatus sanamihil jihadu fisabilillah. Dan penyempurnanya adalah jihad di jalan Allah. Wallahu alam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Selesai usul atau aslun yang ketiga yang kita bacakan pada kitab ini. Nah, tafadhol kalau ada yang mau baca atau ada, Afan, ada yang mau tanya atau ada yang mau diskusi ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan dari apa yang sudah kita bacakan hari ini. Tep, kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Kita tutup saja. Insya Allah selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita bacakan kitab Ushul Sittah ya pada pekan yang depan insya Allah. Semoga bermanfaat dan mohon nanti kita list ya. Kalau bisa ada yang merangkum ya dari apa yang kita bacain ini, yang rajin lah dia tulis, kemudian dia rangkum. Dari rangkuman itu nanti dia kirim ke kita atau kirim ke Umu Ammar ya, adminnya. Nanti di kita share di channel itunya ya, hasil rangkuman tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.